Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Wahyu dengan NIM 941222021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait struktur anjungan lepas pantai dengan tipe bracing V. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait luas desain bangunan lepas pantai. Yang pertama, mengenai penjelasan. Penjelasan dari anjungan lepas pantai sendiri itu merupakan suatu struktur rekayasa yang dibangun di perairan lepas untuk mendukung eksplorasi dan reproduksi minyak bumi serta gas alam dari reservoir bawah laut. Untuk anjungan lepas pantai sendiri itu bisa berada di lautan yang dangkal maupun dengan lautan yang dalam. Untuk struktur ini juga dirancang tahan terhadap kondisi ekstrim seperti ombak tinggi, angin kencang, dan juga korosi air laut. Kemudian struktur ini juga mendukung terkait beban operasional dan juga menjaga stabilitas. Adapun fungsi dari struktur anjungan lepas pantai yang pertama itu sebagai struktur pendukung proses pengeboran minyak dan juga gas, kemudian sebagai fasilitas produksi minyak dan juga gas, kemudian menyediakan fasilitas area kerja serta keselamatan pekerja, dan yang terakhir sebagai titik penghubung antara sumur bawah laut dengan fasilitas penyaluran. Pada struktur ini itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada main deck, di mana main deck ini merupakan area utama operasi produksi. Untuk main deck sendiri itu berada di atas seperti pada gambar yang tertera di sebelah kanan. Kemudian ada cellar deck, yaitu sebagai area sumur dan juga peralatan bawah. Kemudian ada jacket, yaitu struktur bawah untuk menopang beban terbuat dari rangka baja tubular dengan dimensi yang direncanakan. Kemudian dengan adanya ada bracing dengan elemen diagonal sebagai kekuatan dan juga stabilitas. Untuk bracing sendiri itu memiliki beberapa tipe seperti bracing tipe X, tipe V, dan juga diagonal. Untuk tipe struktur anjungan lepas pantai itu yang pertama ada fixed platform. Seperti yang pertama ada jacket platform, yaitu digunakan untuk perairan dangkal dan juga menengah. Kemudian umum digunakan hingga kedalaman laut 150 hingga 200 meter, kemudian dipasang hingga dasar laut. Kemudian ada gravity bed structure atau GBS, yaitu struktur ini itu mengandalkan dari berat struktur itu sendiri, kemudian umum terbuat dari beton dan cocok untuk dasar laut yang keras. Kemudian ada mobile platform. Yang pertama ada jack up platform, yang mana pada struktur ini itu memiliki kaki yang menjulang ke atas yang bisa dinaik turunkan. Kemudian cocok untuk perairan dangkal atau kurang dari 120 meter dan jack up platform ini umum untuk pengeboran sementara. Kemudian ada semi submersible yang mana struktur ini tuh sebagian strukturnya itu mengapung di perairan dan struktur ini juga stabil terhadap gelombang laut. Kemudian untuk pemodelan pada struktur sendiri, saya menggunakan software SACS versi 16, bisa dilihat pada gambar di halaman. Kemudian yang akan dimodelkan pada software ini yaitu yang pertama ada jacket yang meliputi leg, bracing, dan juga horizontal framing. Kemudian selain jacket juga akan dimodelkan decknya atau sebagai struktur atasnya, dan elemen struktur dimodelkan menggunakan struktur rangka baja turbular dengan dimensi yang akan dilakukan preliminary untuk semua leg, bracing, dan juga horizontal framingnya. Kemudian tahapan pemodelan yang itu menentukan satuan yang akan digunakan. Sebelum melakukan pemodelan di SACS, kita akan menentukan satuan yang akan kita gunakan. Untuk satuan yang akan kita gunakan bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian setelah melakukan input satuan, maka kita akan bisa mendefinisikan terkait elevasi. Nah, untuk elevasi sendiri, saya menggunakan pada elevasi min 85, kedalaman 85, kemudian kedalaman 55,5, kedalaman 26, dan juga kedalaman plus 2 meter. Kemudian jumlah kaki yang digunakan dan juga jaraknya. Untuk perencanaan ini saya menggunakan jumlah kaki 4 dengan kemiringan masing-masing kemiringan 1/10, dan juga
preliminary design dan tebal yang digunakan itu bisa dilihat pada tabel sebelah kanan yang bawah, yang mana untuk LED sendiri saya menggunakan diameter 47 in dan juga tebal 1 inch. Kemudian untuk pembebanan yang akan dimasukkan yaitu meliputi beban mati, yaitu berat struktur sendiri, kemudian berat dek dan juga peralatan. Kemudian ada beban hidup, yaitu beban operasional pada dek, beban aktivitas manusia dan juga peralatan sementara. Kemudian ada beban peralatan sendiri, yaitu beban skip equipment, beban crane, firewall, dan juga walkway. Untuk beban lingkungan sendiri itu meliputi beban gelombang, beban arus laut, beban angin, dan juga pengaruh marine hero dan buoyancy. Untuk beban lingkungan sendiri bisa dilihat berdasarkan tabel yang tertera, yang mana pada beban lingkungan yang saya rencanakan itu menggunakan periode ulang 100 tahun dengan storm surge 0,34 dan LAT sebesar min 0,92 dan juga IFT sebesar 1,06. Kemudian ada tipe analisis yang saya gunakan. Analisis gelombang yang saya gunakan yaitu mengacu pada Stokord 5, bisa dilihat pada grafik sebelah kanan. Dan juga untuk beban lingkungan juga dilakukan analisis dengan menggunakan persamaan Morrison. Kemudian dilakukan analisis untuk beberapa kondisi seperti operasi storm dan juga kondisi ekstrim. Kemudian digunakan load combination untuk mendapatkan kondisi kritis pada struktur. Kemudian terkait boundary condition yang ditetapkan, itu joint pile dimodelkan sebagai jepit di dalam tanah, kemudian sambungan elemen dimodelkan sebagai joint rigid. Untuk struktur D dihubungkan menuju jaket sebagai satu sistem struktur. Bisa dilihat pada gambar. Untuk sambungannya sendiri, saya menggunakan diameter 48,5 inch dengan tebal 1,75 inch dan juga panjang 1 meter. Tujuan dari pemodelan SACS sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui aspek-aspek pada struktur seperti gaya dalam yang meliputi geser, aksial, dan juga momen. Dan juga untuk menentukan nilai unity check-nya atau nilai UC. Selain itu juga pemodelan digunakan untuk memastikan struktur aman terhadap kondisi lingkungan dan juga memenuhi standar yang digunakan. Untuk pada perencanaan ini, standar yang saya gunakan yaitu standar API. Kemudian ada konstruksi dan instalasi struktur anjungan, yang mana anjungan lepas pantai itu merupakan struktur baja para cetak. Dan untuk pembuatan jaket dan juga dek sendiri itu dilakukan di daratan, kemudian dilakukan proses transportasi menuju lokasi yang ingin direncanakan. Untuk tahapan konstruksi yang di darat atau fabrikasi yaitu meliputi pembangunan jaket dan juga dek. Untuk pembuatan jaket itu meliputi kaki-kaki, bracing, dan juga joint can. Untuk pengelasan dan penyambungan dilakukan sesuai prosedur standar. Dan juga untuk fabrikasi dek sendiri, pembuatan dek sesuai dengan kebutuhan, kemudian dan juga dilakukan pemasangan peralatan. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap transportasi struktur, yang mana setelah strukturnya direncanakan di darat, kemudian dilakukan tahap transportasi struktur. Pada proses transportasi ini dilakukan menggunakan heavy lift vessel. Dan juga pada proses transportasi ini harus memperhatikan semua aspek untuk mencegah geser, guling, dan juga kerusakan struktur pada proses transportasi. Kemudian ada tahapan instalasi jaket. Proses instalasi jaket harus memperhatikan segala aspek dengan baik. Adapun metode yang untuk penurunan jaket seperti launching dan juga lifting. Setelah dirasa posisi sudah sesuai, maka jaket ditegakkan dengan dicek verticality dan juga alignment. Bisa dilihat berdasarkan gambar yang ada. Bahwasanya itu merupakan tahapan instalasi jaket dari setelah penurunan dari kapal hingga lifting. Dia proses instalasi. Setelah dilakukan penurunan struktur, maka dilakukan instalasi baik untuk pile dan juga grouting, dan juga instalasi untuk deck. Untuk instalasi deck itu proses instalasi deck dibantu menggunakan alat berupa crane
yang berada di kapal, kemudian dilakukan pengelasan untuk menghubungkan struktur dek dengan jaket. Bisa dilihat berdasarkan gambar tersebut. Nah, berikut merupakan tahap terakhir atau finishing, yaitu pemasangan alat tambahan yang diperlukan, kemudian pemeriksaan struktur apakah sudah sesuai atau belum, dan juga dilakukan uji kelayakan struktur. Berikut merupakan nilai UC maksimum pada struktur setelah saya melakukan perencanaan di software SACS V16. Bisa dilihat berdasarkan gambar bahwasanya uh, setelah dilakukan peran analisis, struktur tersebut menunjukkan berwarna abu-abu, yang mana nilai warna abu-abu itu menunjukkan nilai UC di rentang 0,8 hingga 0,849, yang mana nilai tersebut itu masih berada di bawah angka 1, sehingga struktur tersebut aman digunakan pada saat terdapat kondisi beban dan juga beban-beban lingkungan yang ada seperti arus, gelombang laut, serta angin. Kemudian untuk gambarnya bawah sendiri, itu merupakan gambar struktur, tampak simetrik, tampak belakang, tampak atas, dan juga tampak samping. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.